Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toibo TV. Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Saudara-saudara, tanggal 13, 14 dan tanggal 15 ini ramai pemberitaan secara nasional. OJK telah mencabut izin usaha salah satu perusahaannya, Jam'an Nurhudin Mansur atau Yusuf Mansur, yang bernama PT Paytrend Asset Management, sebuah perusahaan manajer investasi. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah mencabut izin usaha dari Paytrend Asset Management ini pada tanggal 8 Mei yang lalu. Saudara-saudara, banyak alasan yang oleh OJK sehingga membubarkan usahanya Jam'an Nurhudin Mansur ini. Ada lebih dari 5 alasan yang alasan-alasan itu sebenarnya cukup mengejutkan banyak orang. Di antaranya alasan OJK untuk mencabut izin usaha dari Paytrend Asset Management ini adalah tidak memiliki kantor. Saudara-saudara, bagaimana Yusuf Mansur ini dia membuat perusahaan yang namanya begitu ramai dibicarakan, tetapi kantor saja dia tidak punya. Alasan berikutnya yang saya catat adalah tidak adanya karyawan yang bisa menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi. Bagaimana Yusuf Mansur ini? Dia mendirikan perusahaan investasi, manajer investasi, tapi tidak punya karyawan yang bisa menjalankan fungsi dari perusahaan itu sendiri. Lalu dia mempekerjakan karyawan apa? Ini yang perlu kita pertanyakan. Yang berikut, tidak memenuhi komposisi direksi dan komisaris. Kenapa orang-orang tidak mau menjadi komisaris dan direksi dari perusahaannya Jam'an ini? Mungkin kita banyak yang punya jawabannya. Tapi menurut saya, ya mungkin karena Jam'an tidak bisa memelihara amanah itu, atau orang ragu dengan kemampuan Yusuf Mansur untuk memenuhi amanah-amanah, sehingga mereka tidak mau menjadi direksi atau komisaris dari perusahaan yang dibuatnya itu. Alasan berikut yang menjadi alasan OJK untuk mencabut izin usaha dari Paytrend Asset Management adalah tidak adanya kecukupan modal kerja bersih disesuaikan yang disyaratkan. Ini adalah istilah dalam dunia investasi. Kenapa Paytrend Asset Management tidak memiliki kecukupan modal kerja? Ya mungkin karena masyarakat yang berinvestasi di situ atau menyimpan dana di situ sudah menarik kembali dana mereka, atau memang masyarakat enggan untuk mempercayakan uang mereka dikelola oleh Yusuf Mansur, dan masih ada beberapa alasan lainnya. Saudara-saudara, Paytrend Asset Management ini adalah sebuah perusahaan yang terhitung sangat baru bagi Yusuf Mansur. Dalam berbagai dokumen disebutkan bahwa perusahaan ini didirikan oleh Yusuf Mansur pada tahun 2017 lalu. Ketika perusahaan ini didirikan, itu banyak orang-orang yang punya kemampuan berada dalam kepengurusannya. Salah satu direkturnya ketika itu adalah seorang ahli bidang keuangan, bidang investasi, yang pernah punya nama di perusahaan sekuritas sebuah bank pemerintah. Saudara-saudara, tahun 2017 berdiri. Nggak lama setelah itu, tahun 2022, tepatnya di bulan Maret, itu tiba-tiba direktur dari PT
Paitren Asset Management ini mengumumkan bahwa dana yang dikelola oleh PAM ketika itu pada bulan Februari 2022 ya, dana kelola PAM ketika itu hanya tersisa 1,3 miliar. Padahal setahun sebelumnya mereka mengumumkan bahwa dana kelola yang mereka miliki itu ada sebesar 13 miliar. Sangat drastis sekali dana itu berkurang hanya dalam 1 tahun. Kita tentu bertanya, kenapa masyarakat menarik dananya dari Paitren Asset Management? Ya mungkin karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap Yusuf Mansur. Mungkin juga karena masyarakat menilai bahwa Yusuf Mansur adalah orang yang tidak bisa dipercaya mengelola keuangan mereka. Itu di bulan Februari 2022. 1 bulan kemudian, di bulan Maret, direkturnya Ibu Ayu Widuri mengumumkan bahwa Yusuf Mansur akan menjual semua saham kepemilikannya di Paitren Asset Management. Kemudian Ayu mengatakan seperti yang diberitakan oleh Republika di bulan Maret itu, Ayu menyebutkan bahwa sudah ada pembelinya. Hanya identitas pembelinya masih dirahasiakan karena masih mengurusi proses perizinan. Apakah benar ada yang membeli saham Yusuf Mansur di PT Paitren Asset Management? Ternyata omong kosong belaka, karena sampai hari ini dibekukan oleh OJK, tercatat Yusuf Mansur masih memegang saham pengendali di perusahaannya itu. Ini teringat kita akan Paitren MLM, di mana Yusuf Mansur dengan anaknya Wirda kompak mengatakan bahwa Paitren itu sudah ditawari orang, sudah diminati orang dengan nilai 4 triliun. Apa yang terjadi saat ini, Paitren itu juga sudah hilang jejaknya. Bahkan kantornya pun sudah hampir-hampir tidak ada lagi jejak-jejak orang bekerja di situ. Saudara-saudara, selain masalah-masalah yang menjadi penyebab dicabutnya izin usaha dari Paitren Asset Management ini, saya juga mencatat ada sebuah masalah yang menimpa salah satu direktur dari Paitren Asset Management ini yang berinisial AA. Bapak AA ini pada tahun 2018 dan 2019 itu digugat oleh adik-adiknya dan juga ibunya sendiri terkait hasil harta warisan orang tua mereka. Perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi direkturnya sendiri punya masalah dengan internal keluarga. Mungkin ini adalah sebuah representasi dari kehidupan Jam Anur Hotib Mansur, Yusuf Mansur sebagai pemiliknya. Wallahu a'lam. Saudara-saudara, kemarin tanggal 14 Mei, hari Selasa, saya bertemu dengan Zaini Mustafa dan salah satu korban investasinya Yusuf Mansur. Zaini Mustafa adalah salah satu korban investasi Yusuf Mansur juga. Dia juga adalah penasihat hukum dari beberapa korban investasi Yusuf Mansur yang sedang mengadvokasi masalah ini di pengadilan dan kantor polisi. Zaini Mustafa adalah orang yang pernah menantang Yusuf Mansur untuk bermubahalah siapa yang berbohong dalam investasinya. Nah, saya berbincang-bincang dengan Zaini Mustafa. Dia menyampaikan rasa syukurnya atas ditutupnya usahanya Jam'an ini. Bagaimana perbincangan saya dengan Zaini Mustafa, nanti ikuti dalam video berikut ini. Ada satu catatan saya dalam kejadian dicabutnya izin usaha Paitren Asset Management ini. Yusuf Mansur bersumber bahwa dia tidak punya masalah dengan uang yang disimpan masyarakat di
perusahaannya tersebut sudah dikembalikan gitulah. Nah, untuk mengkonfirmasi masalah ini, Yusuf Mansur mempersilahkan kita untuk bertanya kepada OJK. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya rasa itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Tetapi insya Allah dalam 1-2 hari ke depan kita akan mendapat informasi bahwa ternyata apa yang diucapkan Yusuf Mansur itu adalah bohong belaka. Ini pula yang terjadi pada investasi-investasi yang lainnya. Patungan usaha, Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia telah mengembalikan 2.000 orang uang 2.000 investornya. Ternyata itu juga tidak betul. Begitu juga dalam usaha-usaha yang lain, ternyata meninggalkan masalah yang sebagian diantaranya hari ini berlabuh di meja hukum. Mungkinkah Pattern Asset Management ini juga akan meninggalkan masalah hukum di belakang hari? Kita lihat saja. Mudah-mudahan video saya ini dan video berikut ini bermanfaat bagi kita semua. Saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Setelah video ini saya juga akan kembali menghadirkan korban-korban investasi Yusuf Mansur yang menyentuh hati kita. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024. Sepanjang hari ini ada satu berita yang cukup viral, diberitakan oleh semua media-media mainstream, kemudian menyebar di berbagai media sosial. Pemberitaan yang menyangkut dicabutnya izin usaha dari PT Pattern Asset Management, yang mana kita tahu perusahaan itu adalah milik Jam'an Nurdin Mansur atau Yusuf Mansur. Belum lama kita dengar bagaimana Yusuf Mansur begitu membangga-banggakan Pattern Asset Management, perusahaan sekuritas, bagaimana dia berkoar-koar di media sosial tentang usaha dia ini yang punya nilai syariah, bermuatan syariah dan lain sebagainya. Hari ini kita semua saksikan bahwa izin usahanya telah dicabut oleh OJK. Salah satu alasan dari OJK untuk mencabut izin usaha dari OJK Pattern Asset Management ini karena tidak ditemukannya kantor perusahaan tersebut. Hari ini Pak Jenny Mustafa bersama saya di tak jauh dari Ragunan. Pak Jenny adalah orang yang sangat mengamati semua gerakan-gerakan Yusuf Mansur termasuk usaha-usahanya. Pak Jenny juga adalah lawyer yang menangani semua korban-korban investasi dan lain sebagainya yang menyangkut dengan Yusuf Mansur. Kita mau mendengar bagaimana perasaan Pak Jenny Mustafa begitu mendengar cerita ini dan bagaimana ulasan dia terhadap peristiwa ini. Pak Jenny, silakan Pak Jenny. Ya, jadi begini, dari kemarin hari ini itu banyak yang menginformasikan kepada saya bahwa intinya PT Pattern Asset Management itu sudah dicabut izinnya oleh OJK. Ya. Nah, berkaitan dengan hal itu kemudian ada yang mengirim juga kepada saya, ya, di samping menginformasikan ada yang mengirim kepada saya berita bahwa berkaitan dengan pencabutan aset manajemen. Begitu saya, karena ini sudah banyak sekali baik itu yang DM maupun telepon dan lain sebagainya, kemudian beritanya juga ada, artinya kan itu berita yang benar begitu. Ya. Saya langsung sujud syukur. Iya. Ya. Demi Allah saya langsung sujud syukur. Ya. Kenapa saya sujud syukur? Mungkin orang mengatakan orang lagi kena musibah kok Anda malah sujud syukur, kan begitu ya. Tapi inilah mungkin jawaban doa atau mubahalah yang pernah kami ucapkan ya bersama Jamaah Masjid Darussalam. Artinya begini, kami itu selalu baik yang mengucapkan mubahalah, kemudian netizen yang sering ibaratnya bertanya atau menginformasikan itu, kami selalu berdoa kalau usahanya Yusuf Mansur ini membawa kemaslahatan untuk umat, kami berharap ya segera tunjukkan kepada kami dan besarkan. Tetapi kalau hanya usaha-usaha dari Yusuf Mansur ini hanya dipergunakan untuk mengambil uang umat dan untuk kepentingan pribadi, saya selalu berdoa agar segera ditunjukkan itu kepada kami dan berikan jalan buntu. Alhamdulillah
ternyata Allah mengizinkan jalan buntu tadi Pak Darso. Iya, iya, iya. Dan jauh sebelumnya kan memang Paytren ini karena saya juga pegang karyawan Paytren, makanya kami selalu mengamati kantornya di mana dan lain sebagainya. Salah satu alasan OJK mencabut izin usaha Paytren Asset Management ini kan karena ada kantornya, Pak. Jadi begini, kalau saya baca dari beberapa media yang dikirim kepada saya ya, itu kan memang sudah ada pemeriksaan secara administrasi. Iya. Di dalam pemeriksaan administrasi itu tentu pemeriksaan pertama tentu karena ada kekurangan dan lain sebagainya, tentu mereka hanya memberikan peringatan melalui surat atau secara administrasi saja. Tetapi sampai dengan batas waktu yang diberikan itu tidak bisa, sehingga harus ditutup. Kalau ini nggak ditutup kan berbahaya. Artinya ini juga sepertinya berlaku atau terjadi pada usaha-usaha dia yang lain gitu, Pak. Insya Allah. Iya. Karena mubahalah itu kan kita meminta ketika waktu itu kan Yusuf Mansur mengatakan mereka tidak tersangkut dengan bisnis batubara itu. Nah, karena tidak tersangkut dan mereka ngomong di media, kemudian kami juga melihat, sementara kami meyakini karena saya melihat dengan mata saya, kemudian mendengar dengan telinga saya, dan saya juga korban, Pak. Nah, iya kan? Artinya kita tadi break karena terdengar suara azan. Nanti kita lanjut lagi dengan Pak Jenny. Pak Jenny, jadi salah satu akibat dari ditutupnya perusahaan ini kan Yusuf Mansur masih meninggalkan kewajiban terhadap orang-orang yang sudah menanamkan uangnya di perusahaan itu ya Pak Jenny. Nah, ini kan menimbulkan atau meninggalkan masalah baru lagi bagi Yusuf Mansur, masalah hukum baru lagi Pak. Jadi begini, berkaitan dengan penutupan Paytren Asset Management itu yang dilakukan oleh OJK atau yang berwenang ya, OJK itu kan berwenang, maka akan timbul, saya berkeyakinan akan timbul masalah hukum baru ya, berkaitan dengan pihak-pihak yang dirugikan, yang mana mereka menanamkan ya atau membeli saham-saham dari aset manajemen itu. Tentu mereka tidak akan tinggal diam kan. Ya, kemungkinan besar akan menjadi masalah hukum dan masuk ke meja hijau. Ya. Dan saya juga ketika nanti misalnya ada yang merasa dirugikan dengan penutupan aset manajemen ini yang merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur, tentu akan kita bantu juga untuk mengajukan upaya hukum. Apakah itu pidana atau perdata, nanti kita pelajari dulu dokumen yang ada. Tapi yang jelas dengan adanya penutupan itu satu babak penutupan itu satu babak suatu kemenangan umat agar umat tidak terzolimi atau umat tidak tertipu lagi begitu. Karena ini kan selama ini yang saya ketemu korban-korbannya itu kan hanya Pak saya masukkan ke sini ternyata uang saya nggak kembali. Sama juga JBN itu kan investasi batubara itu sama juga uangnya sudah masuk tapi tidak bisa ditarik kembali. Hampir rata-rata yang menghadap kepada saya itu seperti itu. Jadi dengan penutupan Paytren Asset Management ini pintunya sudah tertutup kan, tidak ada jalan untuk mengambil uang dari umat untuk masukkan ke sana, tidak ada alasan lagi. Dan mudah-mudahan ini juga segera diketahui oleh khalayak ramai atau publik, jadi publik tahu gitu loh. Iya. Artinya apa yang diusahakan Yusuf Mansur dalam Paytren itu salah satunya aset manajemen saat ini izinnya sudah dicabut. Kalau mereka mengatakan nanti mengumpulkan dana dari umat lagi, itu kan sudah pidana. Iya. Pak Jenny, review sedikit sekarang kasus-kasus yang menyangkut Yusuf Mansur itu yang Pak Jenny tangani apa saja Pak? Masih berjalan, sementara yang berkaitan dengan karyawan itu kami sedang mempelajari karyawan Paytren, terus kami sedang mencari asetnya dari mana. Dan rata-rata kan asetnya memang disembunyikan nih, Pak, ya kan? Terus kemudian perkara saya sendiri pribadi yang saya mengajukan gugatan 98 triliun dan dikabulkan 1,3 itu, kemudian mereka bandingkan saat ini sedang proses kasasi di Mahkamah Agung.
Terus kemudian perkaranya Bu Ilis. Ya. Saat ini perkara Bu Ilis itu saat ini sedang proses juga di Pengadilan Negeri Bogor. Ya. Nanti hari Kamis sudah masuk pembuktian Pak, Ya, pembuktian awal. Terus kemudian Bisa. ada Kaisa Al-Mansur berkaitan dengan Haji Amanah atau Arab tersebut sudah masuk proses penyelidikan Ya. dan sudah 9 orang yang diambil, yang diinterogasi, Ya. kan begitu. Ya. Artinya semua sedang berjalan Pak, Ya, ya. semua sedang berjalan begitu. Ya mudah-mudahan doakan saja saya punya kemampuan, terus kemudian badan saya diberi kesehatan begitu Pak, dan diberi kesempatan juga oleh Allah untuk membantu teman-teman yang menjadi korbannya Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Iya, salah satu di antara calon, sekarang ada calon korban baru. Jadi hari ini juga ada yang menghadap Ya. kepada saya. Menurut ceritanya di belakang masnya ini masih ada 15 orang lagi yang dalam waktu dekat akan setor kepada saya dokumen-dokumennya atau bukti-bukti yang ada gitu. Nanti setelah bukti yang ada saya pelajari, kemudian tentu kita akan melakukan upaya hukum. Kalau masih bisa persuasif, tapi kalau nggak bisa persuasif ya di Indonesia ini kan hanya satu, menempuh jalur hukum. Kalau sudah tidak bisa persuasif, kita tempuh jalur hukum. Kan ada mekanismenya Pak. Jadi mudah-mudahan Pak Jeni dikaruniai stamina yang dan kesehatan Ya, yang kuat harapan saya, mohon doanya. untuk tetap menangani korban-korban investasi dan lain sebagainya banyak di semuanya. Yang hari ini ada Mas Denny Murdiansa juga membawa masalah baru menyangkut investasi Yusuf Mansur yang akan diserahkan kepada Pak Zeni. Mungkin korban-korban yang lain tuh sebenarnya rasa sakitnya sama-sama saya Pak. Ya, ya. Jadi saya itu ternyata kalau kita dimintain uang oleh orang yang nggak ngerti agama, lalu mereka memintanya karena mereka kelaparan, ya kan? Ya. Mereka nggak bisa bayar kontrakan dan kos, itu kita ikhlas gitu ya. Ya. Tapi kalau ini ternyata yang nipu kita nih ada investasi bagus, saya ada di dalamnya, saya garansi uangnya tidak akan hilang dan akan mendapat keuntungan, ternyata nipu. Dan orang yang nipu ini katanya mengerti agama tuh ternyata rasanya sakit sekali Pak. Mungkin teman-teman juga seperti itu Pak. Iya, iya. Makanya saya tetap di samping melampiaskan sakit hati saya itu, ya kan? Nah, saya ingin membantu biar tidak ada korban-korban lain. Jadi edukasi juga Pak. Ya. Saya mengajukan perlawanan agar tidak ada korban-korban berikutnya. Oke. Pak Jeni, terima kasih banyak Mas Sama-sama. Denny. Jadi Pattern Asset Management, sebuah perusahaan sekuritas yang oleh Yusuf Mansur dibangga-banggakan sebagai perusahaan yang bernilai atau punya nuansa syariah, ternyata alasan-alasan OJK mencabut izin usaha dari Pattern Asset Management, alasan-alasannya ternyata setelah dibaca sangat tidak bersyariah. Di antaranya kantornya yang tidak ada setelah ditelusuri oleh OJK. Dengan membangun sebuah usaha tapi identitasnya tidak ada, kabur, ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam atau syariah. Terima kasih banyak Pak Zeni Mustafa perbincangan kita hari ini. Ada Mas Denny Murdiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.